Halo, balik lagi ke channel KFT Motorsport. Kali ini kita bakal review Omoda E5. Ya, Chery Omoda E5 2024. Jadi kalau ngelihat video ya saya ngomong minggu lalu soal EV, nah ini sebenarnya enggak ada sih review mobil ini. Jadi ya saya lebih bahkan bahas mobil ini dan apa yang topik yang saya omongin kemarin saya bahas juga nanti waktu test drive. Kali ini unit yang kita review hari ini kita dipinjami oleh unit yang kali ini kita review kita dipinjami oleh Chery Manang Sukses Abadi, Chery Malang tepatnya. Dan ya kebetulan unitnya lagi muter di Sidoarjo, jadi kita dikasih pinjam. Nanti saya jelasin sedikit soal harga. Kemudian kalau mau beli unit bisa langsung ke teman salah satu rekan saya, Mas Raflianto Cahya. Beliau sales konsultan di Chery Manang Malang. Nanti saya kasih kontaknya dan bisa ngomong langsung sama Mas Rafli. Ingat gak sih Chery waktu itu hampir 10 tahun yang lalu pernah masuk ke Indonesia bawa beberapa varian, kalau gak salah Tigo yang sekarang dijual lagi. Kemudian Chery QQ yang mana itu basicnya Spark, yang mana itu basicnya Daewoo, sama saya lupa apa lagi. Kemudian Chery hilang. Nah setahun ini Chery balik lagi ke Indonesia membawa beberapa varian. Tepatnya sebenarnya cuma 2 tipe sih. Chery Omoda ini yang nanti saya jelasin juga. Yang satunya Tigo, yang mana tipe ada Tigo 5, 7, dan 8. Tapi 7 nggak dijual lagi, tinggal 8. Kemudian ada 8 Pro, 8 Pro Max, saya nggak paham. Kemudian ada Omoda. Nah Omoda ini saya dikasih tahu tim salesnya, sebenarnya Omoda ini brand sendiri. Jadi ini semacam sub-brand yang kemudian dimasukin ke Indonesia. Karena ya untuk mendukung penjualan Chery di Indonesia lah. Sebenarnya banyak kalau mau tahu varian Chery yang lain, cuman ya kita cuman dapat ini sama Tigo gitu. Dan sekarang kita ngomong desainnya. Saya bukan fan berat mobil elektrik, tepatnya karena nggak pernah nyoba dan ini baru pertama kali nyoba. Menurut saya menarik sih desainnya ya kan. Jelas kita punya tulisan yang besar Omoda ya kan. Kemudian sebenarnya di antara varian Omoda saya paling suka, saya sepakat sih sama Maga, varian Omoda yang E5 menurut saya paling bagus sih karena lebih clean ketimbang yang bensin Omoda 5 atau yang GT. Jadi ya cuman yang GT all wheel drive, ini front wheel drive. Ngomong mesin, nih saya nggak ngerti juga ini mesin speknya apa. Baterai LIP range-nya 430 kilo full charge. Powernya powernya sekitar 201 horsepower, torsinya 176, front wheel drive. Ya Mas, torsinya berapa? Oh ya, torsinya 340. Saya nggak tahu, saya baca yang mana tadi tulis 176 itu. Oh itu kayaknya Omoda. Satu hal yang saya suka soal Chery di Indonesia sekarang adalah kalau kita buka websitenya mereka nawarin semua varian. Kemudian di paling bawah tiap varian kita bisa download brosurnya sendiri. Yang mana itu menyenangkan kalau buat saya. Saya suka baca brosur. Di depan kita punya ya running light buat welcome dance. Kalau mobil ini nyala, ini juga nyala. Kemudian kita punya ya ini saya nggak ngerti, ini mungkin Maga nanti. Mas Maga mau jelasin, saya nggak ngerti sama sekali soal ini. Kayaknya Maga juga nggak mau jelasin. Satu hal yang saya paling suka dari mobil itu cuma velgnya. Lain dari itu nggak ada, saya cuma suka velgnya EV. Karena menurut saya ini juga harusnya bisa dilepas sih. Ini, cuman ya oke lah. Ban ring 18. Saya orang lama ya, jadi saya masih suka shock lihat mobil sekarang pakai ring 18 buat velg standar. Saya rasa itu aja sih. Oh, mumpung masih di depan,
Nah, kebanyakan mobil EV untuk price range segini biasanya mereka nggak menyediakan space untuk bagasi depan. Jadi untuk yang ini ya punya sih tapi punya sih tapi ya cukup menyedihkan. Ini berapa liter? Ini paling cuman nggak sampai 25 liter ini kayaknya. Kecil ini. Maka punya angan-angan ya kalau punya anak kecil disuruh mandi di sini. Nggak paham saya, cuman ya itulah. Ya, jadi inilah masa depan yang saya bahas di YouTube kemarin, planet obsolescence control dan lain sebagainya. Inilah masa depan ya, nggak ada apa-apa di sini. Kita cuman boleh disuruh ganti air wiper sama temperatur buat radiator coolant sama reservoir rem. Gak ada lagi karena di sini cuma ada mesin motor yang saya juga nggak ngerti isinya apa. Overall secara Maga sempat bahas soal build quality, menurut saya untuk harga 400 di Indonesia maksudnya iya cukup sih, cukup bagus kalau saya bilang. Kita cuma punya battery stripping di sini, lainnya nggak ada. Ini saya juga nggak tahu apa, saya juga nggak mau buka. Charging portnya ada di depan. Mas Ramblo ini kalau buka gimana Mas Ramblo? Nah ini mumpung ada Mas Ramblo, saya mau ngenalin Mas Ramblo. Mas Rafli maksud saya, panggilannya Ramblo. Mas Rafli bisa dijelaskan sedikit Mas, ini soal charging pointnya gimana? Ini karena mic-nya nggak bisa dipakai ya, ini kita pakai DJI. Jadi kita ngomongnya ini. Oke. Nah jadi kalau ini kan kita ada 2 port kalau untuk Moda i5. Kalau yang atas ini buat yang alternate current, kita tipenya pakai Type 2. Jadi nggak perlu pakai konverter kayak merek sebelah. Bisa langsung ngecek juga di PLN Mobile banyak. Sama DC-nya juga ini udah ini CCS 2. Jadi kita nggak perlu pakai konverter juga, lebih aman. Bisa langsung dicas. Kalau untuk pakai yang Type 2 yang atas ini yang AC, itu kita 26 jam kalau pakai yang portable charging. Kalau pakai 7 kW yang biasanya di SPKLU atau kita nanti kasih wall charging, itu 8 jam dari 0%. Man kan nggak mungkin juga kalau kita ngisi dari 0%. Terus kalau yang pakai CCS 2 itu dari 30% ke 80%. Itu cuma 28 menit aja. Cuman itu kan khusus di SPKLU. Oh iya. Untuk arjen aja. Ya. Gitu. Saya nggak paham itu semua maksudnya apa. Ya lain yang nonton bisa ngerti. Cuman gini, yang saya tanya, jangan pergi dulu Mas. Mas Rafli ini kan sales consultant di Cherry Manang Malang. Ya. Yes. Gimana kalau mau menghubungi Mas Rafli untuk test drive atau mau beli unit? Nah, itu bisa langsung kontak ke nomor WA saya. Dari 081 2300 78 458. Atau nanti ditulis ya biar lebih jelas. Ya. Saya lupa mic-nya saya taruh sini. Ya, Oke. Jadi itu. Jadi teman-teman kalau mau cari Cherry nggak harus ke Malang. Lewat Surabaya juga bisa, tapi bisa juga ke Mas Rafli. Jadi ini salah satu unit yang kita dipinjami. Jadi terima kasih Cherry Manang Malang. Mungkin kalau mau minjemin kita unit yang aneh-aneh nggak apa-apa. Tank mungkin nggak masalah. Saya juga mau itu. Saya penasaran juga mobil itu. Siapa tahu dipinjemin ya. Jadi ini gimana Mas? Saya nggak berani megang Mas. Ini listrik soalnya. Ya ini kalau dipegang sih nggak apa-apa kan nggak ada ini. Oh enggak apa-apa ternyata. Jadi enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Berarti ini bisa ditutup gini Mas? Yes. Pegang tengahnya. Pegang tengah ya Mas? Enggak apa-apa? Oh nggak apa-apa ini. Oh iya, enggak apa-apa ternyata. Yang nggak boleh dipegang itu ini. Oh iya, high voltage Nah ya. ini kan motor listriknya tuh kalau nyala nggak boleh dipegang. Oh, enggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau saya pegang? Ya monggo. Oh enggak mau. Paling kesetrum. Nah, ini oke. Nah, lagi ini saya mau ngomong soal mobil listrik dan semuanya. Dan dengan teknologi yang makin rumit kayak gini, dengan sistem cooling yang makin banyak, ya inilah masa depan ya kan. Cuman ya oke lah. 400 juta menurut saya untuk mobil kelas ini crossover, ya termasuk pilihan yang worth it. Nanti saya jelasin waktu test drive kenapa saya bilang termasuk pilihan yang worth it. Saya nggak ngerti sih mau ngomong apa. Saya cuman tertarik lihat velgnya aja dari tadi. Lain itu kita punya mirror, automatic retract, ya tentu retract, body. Secara desain overall dari samping, saya rasa oke sih, menarik sih. Saya
bisa nggak sih Mas kalau kita beli mobil, kita minta stiker ini dipasang lagi? Bisa aja, nanti dikasih template-nya. Oh gitu. Oh ternyata bisa. Itu yang saya dulu pengen tahu dari dulu. Bisa nggak sih kalau beli mobil baru kita minta ini tuh bisa nggak? Bisa ternyata. Ya karena ini crossover ya. Tentu atapnya rendah dan ini nanti saya jadikan salah satu poin kenapa ini kalau Anda orang yang mungkin lebih dari 3 orang dalam waktu 1 minggu naik mobil ini bukan pilihan yang baik, terutama buat orang tua utamanya. Selain itu kita punya sunroof, kita punya roof rail yang saya juga nggak tahu ini ada fungsinya apa enggak. Kayaknya sih nggak ada fungsinya sih ini. Ya, cuman ini mungkin bisa dipasangi apa gitu. Untuk Omoda E5 ini kaca depan penumpang double glaze. Tebel ya. Untuk yang belakang enggak. Kasihan yang belakang ya. Iya, persetan buat mereka di belakang. Kita lihat garis, kalau saya lihat ini saya ingat iya HRV. Enggak ini kah? Lexus. Ya, Yaris Cross. Tapi garis ini menurut saya kayaknya mulainya dari Lexus ya. Lexus RX series dan NX series itu. Ya karena crossover. Kemudian saya suka sih karena lampunya stripnya sampai ke belakang. Menurut saya ini bagus. Menurut saya selling point utamanya ada di belakang sih mobil ini. Di samping ya biasa aja. Tapi lagi-lagi ini yang saya selalu ngomong. Mobil sekarang umumnya nggak bisa kelihatan proporsional. Menurut saya Omoda, semua tipenya Omoda proporsional. Ini saya ngomong gini supaya saya dipinjemin unit lagi sama Omoda. Jadi saya puji terus mobilnya. Ya, jadi nanti yang saya kritik mungkin saya cut. Satu lagi yang saya suka, kita punya spoiler. Wow ya, ini ya menambah downforce. Bisa kayak GT3 ya, cuman saya nggak ngerti. Hah? Oh ya, saya nggak tahu maksudnya apa, cuman ya saya nggak baca ya. Kita punya angle yang sangat tajam. Jujur ya, saya kalau mobil baru itu kurang ngerti sih. Cuman saya tertarik review ini karena kemarin saya habis ngomong soal EV. Kalau dilihat dari sini, wah ini menurut saya sangat curvy ya dan bagus. Ya. Wuling tolong saya bukan Wuling. Cherry tolong saya dipinjemin lagi ya. Desainnya sangat bagus. Saya suka desainnya Cherry karena bagus. Tolong saya dipinjemin lagi, dikasih unit lagi ya. Oke, nah sekarang kita ada di belakang. Ya kalau ada yang tanya, ini reviewnya kok enggak faedah sama? Iya karena saya nggak ngerti sama sekali. Cuman saya tertarik mobil karena ada beberapa poin yang saya suka dari mobil ini. Overall saya suka desainnya. Saya ya. Sekarang kita ada di bagian belakang Cherry Omoda E5, E5. Nah lagi-lagi nggak ada indikator bahwa ini mobil Cherry karena sejatinya bukan, ini Omoda. Ya. Saya juga nggak ngerti, industri mobil Cina menurut saya terlalu besar. Jadi saya nggak ngerti. Dari belakang kita bisa lihat kita punya LED lights, third brake light LED tentunya, yang mudah dibaca, nggak ditaruh di dalam. Kayak beberapa mobil biasanya ditaruh di dalam kaca, ini taruh di luar. Terima kasih ya Cherry, saya dipinjemin mobil lagi nanti. Itu kemudian ada wiper yang menurut saya nggak kurang cantik sih, tapi oke lah ya. Kemudian lampu belakang. Menurut saya lampu belakang kayak gini, ini tren dimulai dari Porsche beberapa tahun lalu. Macan, GT3, 997 itu ya, punya light bar seperti ini. Sayangnya, light bar ini nggak full. Jadi dia cuman berhenti di sini. Keren kan, ada light barnya begini. Ini saya suka lampu kayak begini. Keren. Ya, kemudian ada lampu sen, lampu mundur. Lampu sennya jalan ya, jadi enggak sequential ya kan, sequential. Ya itu keren. Jerry tolong saya dipinjemin mobil lagi. Ya itu. Kita punya lip spoiler lip itu. Kemudian untuk bagasi ini menurut saya nggak ngerti sih karena mobil sekarang saya rasa harusnya sudah mulai punya banyak fitur ini. Bagasinya ini kenapa enggak mau buka? Bagasinya sudah electric tailgate, jadi ya
Nanti saya jelasin juga bagasinya yang menurut saya terlalu kosong, tapi kita punya space banyak. Kita bisa lihat loading untuk memuat barang menurut saya sangat mudah, dimensinya cukup lebar. Kita punya tray di sini untuk ngover barang. Openingnya menurut saya nggak terlalu tinggi, jadi menurut saya semua garasi di daerah kita bisa punya ini, karena ada beberapa mobil yang bagasinya cukup tinggi, apalagi kalau ini electric tailgate biasanya akhirnya terlalu buka, dan beberapa varian utamanya yang mobil-mobil mahal bisa disetting ketinggiannya, cuman ini nggak bisa. Nah, untuk nutup kita bisa pakai key fob atau kita bisa pakai ini. Sayangnya enggak, jadi kita nggak bisa pakai kaki. Saya kepingin gini sih, nggak bisa. Ini punya stopper ya, jadi ketika ada objek di bawah pintu dia bisa balik buka retract lagi. Tapi saya nggak mau ngetes sih, karena tadi Mas Rafli udah ngetes sendiri pakai kepalanya dan saya nggak miss untuk mencoba lagi. Cuman saya bisa bilang ada stoppernya, ada retract-nya, fail safe-nya, cuman cukup lambat karena tetap dipaksa pertama untuk beberapa detik, jadi 1 detik baru dia ngerespon. Menurut saya itu nilai minus ya, tapi bagus karena ini barangnya Chery dan semoga saya dipinjemin Chery lagi. Jadi itu, kemudian kita bisa nutup otomatis. Mobil saya Lancer SL dulu juga bisa nutup otomatis, karena dol. Kita punya cladding menurut saya, dan ini menurut saya cukup cerdas karena dia dikasih cladding di sini supaya kalau kita muat barang nggak kena langsung ke cat, tapi kena ke cladding plastik ini. Ya, two-tone grey. Oh iya, ngomong soal warna, jadi E5 seingat saya warnanya cuma 5 ya. 5 ya Mas Rafli ya? Putih, hitam, two-tone, hijau. Ya, 5 atau 6, saya silakan dihitung. Saya tahu tapi saya nggak bisa ngitung. Itu. Warna paling menarik itu yang ini yang two-tone, yang putih two-tone. Saya lupa apa itu namanya, saya lupa. Kemudian ada yang putih polos. Kemudian ada ini. Nah, untuk trim varian di Indonesia kita cuma dapat 1 trim. Karena kayaknya E5 ada 2. Saya ada salesnya kok enggak nanya salesnya. Saya nanya salesnya. Jadi kalau sekarang itu ada E5 sama E5 Pure. Bedanya di mana, Mas? Bedanya di fitur. Oke. Kalau yang E5 Pure sesuai dengan namanya Pure, fiturnya dikurangin. Kayak sunroof, power tailgate, kameranya nggak 360. Jadi ini termasuk varian paling tinggi. Paling tinggi. Apa ini namanya? E5 Tok. Iya. E5 Tok. E5 Tok. Saya nggak paham sih nomenklaturnya Chery ini, menurut saya aneh sih, kayak karena Tigo 38 ya 38 ya. 38 punya Pro, terus punya Pro Max. Terus sekarang masukin Tigo 8 Tok. Mana itu tipe paling bawah? Jadi ini saya nggak ngerti, ini mobil ini pabrikannya kebalik. Tipe paling bawahnya dimasukin terakhir. Aneh ini mobil ya. Dan saya ingin bahas sih waktu itu karena ada meme yang beredar di kalangan anak-anak otomotif, gimana Chery ini salah satu pabrikan otomotif yang bakar duit. Menurut saya bakar duit sih, karena jual mobil kayak gini 400 juta ya. Ya gitulah. Saya rasa udah. Oh iya, saya mau ngomong space di bagasi ya, saya lupa. Wah keren ya, bisa buka sendiri ya. Ya. Kita di bagasi ini interiornya mobil ini seingat saya ada 2 opsi, satunya hitam polos, satunya putih biru. Yang menurut saya kurang praktis ya untuk di Indonesia, karena bisa kita lihat ya, ini aja ini unit demo ya, ada beberapa bekas-bekas goresan dan sangat nampak. Jadi kalau yang pakai trim ini harusnya saya nggak nyaranin buat ngangkut barang banyak sih, karena ya tergores. Space lumayan, saya nggak ngerti ini berapa ratus liter, nanti saya harus bisa baca brosurnya lagi. Cuman untuk dimensi barang yang bisa dimuat harusnya lebih tinggi, karena ini bisa dilepas. Minusnya untuk mobil-mobil kayak begini, coupe SUV atau apa ini namanya, crossover, biasanya karena mereka punya atap yang landai, kita nggak bisa mbak barang yang tinggi volumenya. Jadi ya, tapi menurut saya untuk
Ya saya lupain elektrik. Tapi untuk mobil ini menurut saya bisa lah ya. Kita kan nggak mungkin mau bawa TV atau apa gitu kan. Ya menurut saya untuk belanjaan grocery sih sangat cukup. Koper, tas golf misalnya. Ya. Ngomong soal EV lagi, karena EV baterai selnya ada di bawah ya. Jadi kan dia nggak bisa muat bawa punya banyak barang di bawahnya. Jadi di balik tray ini kita cuman punya alat untuk dongkrak, apar, sama untuk derek dan lain sebagainya. Dan ini pun ya murah lah ya. Dan menurut saya ini tema yang berlangsung di mobil ini karena pilih kasih. Jadi depannya mahal, belakangnya murah aja karena belakang menurut saya persetan penumpang belakang ya mereka gitu. Jadi ya itu. Di sini ada soket 12 volt biasa, soket listrik kayak cigarette lighter itu. Cuman ya itu aja, nggak ada lagi. Jadi ya kita cuman punya tethering di belakang. Ini joknya split 60-40. Saya belum nyoba apakah bisa rata lantai atau apa, nanti dicoba mungkin gitu. Ya, sekarang kita coba bahas interior. Nah, sekarang kita ada di interior EV atau E5. Untuk orang yang nggak pernah naik EV kayak saya, tentu jelas sangat shock karena nyalainnya nggak ada namanya prosedur nyalain mobil, cuman siap jalan atau enggak dengan injek rem ini. Ini kita di posisi on sebenarnya, jadi tinggal pindah persneling. Secara layout menurut saya oke. Cuman ada beberapa kritik yang menurut saya untuk mobil selevel ini belum mempelajari kesalahannya masing-masing. Satu, secara layout oke ya, kelihatan berkelas. Untuk harga 400 juta saya bilang oke. Ya, apa sih rivalnya 400 juta? Corolla Cross, Yaris Cross Hybrid, MG4 apa itu, HRV, Mazda CX-3 Pro Hybrid atau apa itu saya lupa namanya. Kemudian ini, yang mana ini full EV. Menurut saya jadi klasemen tersendiri ya, karena ketika kita masuk, selama kita nggak ngeliat ke plastik biru ini, saya rasa kita lebih mewah. Kemudian untuk cluster, apa sih namanya? Ini flying apa kan namanya kak? Istilahnya floating cluster lah, apalah itu. Tapi yang saya kurang suka adalah, ya nggak masalah sih 400 juta ya. Sebenarnya pinginnya mewah, tapi menurut saya karena ada dua layar ini terpisah, jadi kelihatannya kayak nanggung gitu ya. Saya suka cluster utamanya sangat configurable, bisa map dan kebutuhan lain mengemudi di sini, atau full map ya dengan awareness-nya dan lain-lain. Saya kurang paham awareness fiturnya di sini ada apa aja ya, karena saya nggak ngerti mobil baru, nggak ngerti mobil ini utamanya, tepatnya di situ. Untuk orang seperti saya utamanya, menurut saya ini sangat menyenangkan ya, karena kita punya misalkan ini di sini ada sunroof. Nah, untuk sunroofnya sendiri, sayangnya sunroofnya ini nggak bisa buka penuh, jadi hanya buka sampai sini ya kan, sampai sini, jadi dia nggak bisa buka penuh. Tapi oke lah ya kan, kalau kayak saya misalnya suka ngerokok gitu kan, bisa dibuka di tilt aja kayak gini. Jadi itu nggak ada yang rumit. Kemudian ini dummy button, ini dummy semua, ini lampu, ini door. Oke, kelihatan mewah, kelihatan disentuh itu enak. Dan yang saya suka dalam mobilnya adalah accent polish aluminium atau steel ini. Ini menurut saya sangat kelihatan mewah. Kemudian kayu di sini wood grain. Ini bahasanya simulated wood grain. Jadi bukan asli ya, simulated. Ya. Menurut saya untuk warna trim yang biru putih menurut saya lebih berwarna dan lebih colorful daripada yang hitam. Saya suka sih, cuman akhirnya kelihatan murah sih, karena atasnya kelihatan mahal, bawahnya kelihatan ya. Tapi oke lah. Sekarang kita ngomong cluster. Ini menurut saya jadi poin, karena menurut saya beberapa pabrikan mobil ini nggak belajar. Ini contoh, kita mau cluster AC, kita bisa mencet di sini. Tapi ini hanya untuk munculin cluster ini atau matiin AC-nya. Cuman yang jadi masalah adalah kita harus ngatur semuanya di layar ini yang
untungnya layar ini cukup responsif sih. Kita punya dual zone tapi tidak untuk blowernya. Jadi terserah penumpang Anda mau pengen lebih panas atau pengen lebih dingin daripada, tapi blowernya tetap satu orang yang nguasain. Kita punya defogger depan belakang, kita punya arah untuk arah yang mau didinginkan di mana. Cukup responsif dan ya saya bilang saya cukup suka. Untuk saya dari ini bisa ditunjukin nanti. Kemudian untuk seat, nah ini ada cooling seatnya. Sayangnya dia nggak punya heater. Dan menurut saya untuk di kelas 400 juta kita punya cooling seat begini. Oke. Minus yang saya nggak suka adalah ini dia pakai button yang terbalik. Jadi pencetan pertama itu adalah pencetan yang paling kenceng. Jadi preset pertamanya itu sudah full speed. Jadi kalau kita mencet lagi itu baru dikurangin. Ya, tapi memang blowernya nggak kenceng-kenceng banget sih. Jadi menurut saya oke lah ya. Jadi itu. Kemudian ada setting OS. Terserah lah, ini ada custom air conditioner dan lain sebagainya. Menurut saya sangat oke, sangat konfiguratif untuk di kelasnya. Jadi itu. Cuman saya nggak sukanya adalah nggak ada physical button, nggak ada tombolnya. Jadi kita nyetir nih, ini ya, kita harus mecah fokus ke cluster. Ini menurut saya kurang baik konfigurasi kayak begini. Dan banyak pabrikan otomotif sudah mulai belajar dari sini. Kemudian kayak audio system kita udah pakai Sony. Saya nggak tahu ini Sony tipe apa. Untuk airbag kita udah punya namanya apa? Ring system apalah itu. 6 airbag di segala sisi. Di ini setir, jok. Jadi ada 6 sisi untuk semua penumpangnya. Oh ya, ini Apple CarPlay. Oke ya. Kemudian vehicle settings di kayak untuk matiin. Ini ada satu yang saya mau bahas tadi waktu saya ngetes pertama sama Mas Rafli. Jadi mobil ini punya fitur DMS kalau nggak salah namanya. Iya Mas Rafli ya? Driver monitoring system untuk memonitor pengemudinya capek atau enggak. Jadi kalau capek biasanya sama dia di notif. Yang saya nggak suka adalah karena saya sipit, mobil ini ngasih notif berulang-ulang kali bahwa saya capek dan saya harus berhenti. Padahal saya habis tidur 4 jam. Kemudian saya bawa mobil ini. Dan berkali-kali selama 5 menit pertama saya bawa mobil ini sudah 3 kali notifikasi bahwa Anda capek, Anda harus tidur. Rasis tahu nggak sih? Mengingat mobil ini dari mana ya kan? Itu, jadi harus dimatiin. Kemudian untuk orang yang nggak pernah bawa EV, auto hold. Jadi auto hold itu karena ini EV ya, nggak ada gearbox dan lain sebagainya, dia akan terus jalan. Ketika rem ini kita injak lebih keras, dia akan nahan. Jadi semacam kayak ya handrem kecil gitu ya. Nah, sayangnya adalah kalau kita nggak terbiasa nginjak mobil rem ini halus, mobil ini langsung auto hold. Jadi setiap kali kita putar balik atau langsung auto hold. Jadi harus saya matikan fitur auto hold-nya. Itu yang saya nggak suka dari mobil ini. Mobil ini nggak punya physical button untuk handbrake atau EPB, electric power brake, electric parking brake. Jadi kalau kita mau nyalain handbrake kita harus mencet press remove the parking brake. Ya, mungkin kedengaran di kamera saya nggak ngerti. Cuman itu yang saya nggak suka. Jadi ini ada fitur auto hold. Ya, ini saya matiin berulang-ulang karena saya nggak suka karena rasis ini mobil ya. Jadi nanti saya tunjukin beberapa kali. Jadi itu yang oke. Untuk kontrol layout, yang menurut saya mungkin agak membingungkan buat orang-orang awam karena semua kontrolnya ada di sini. Untuk lampu sen, tapi nyalakan lampu ada di bawah. Nah, yang saya maksud membingungkan adalah karena wipernya juga ada di sini. Jadi ini menurut saya sangat sedikit membingungkan orang, apalagi mereka nggak pernah bawa. Utamanya untuk mereka yang nggak pernah bawa EV. Saya harus akui, ini pertama kali saya bawa EV. Untuk saya pribadi, ini mobil cukup friendly, user friendly. Tapi namanya muscle memory itu pasti ada. Nah masalahnya untuk shifternya dia pakai kolom di sini, yang mana ukurannya juga sama dengan stok yang di sini. Jadi ya saya rasa ini pasti ada beberapa kali orang yang mungkin bakal salah. Jadi ini saya ingatkan berkali-kali, nggak berkali-kali sih, baru kali ini. Untuk yang baru pertama kali nyoba mobil ini, hati-hati dengan stok di sini karena ya nggak akan fatal. Cuman kalau dari netral atau masuk ke drive, kalau kita nggak refleks kan jelek. Nah kemudian untuk cluster
Kita punya lane assist off, kemudian vehicle stability, mode normal, sport, dan eco. Jadi ini ada 3. Mungkin Mas Ivan bisa kelihatan Mas Ivan. Ada eco, ada normal, ini yang kita pakai sehari-hari, ada sport. Saya nggak ngerti sih ketiga ini bedanya apa aja. Mau tak jelasin nggak lucu? Ya mungkin Mas Maga mau jelasin. Jadi itu Mas Maga, kameranya arahkan ke Maga. Ya nggak apa-apa, itu aja langsung ya. Itu Maga. Nah itu Maga. Ya. Aku bisa ngaca loh. Iya. Jadi ada 3 mode nih. Nah lucunya adalah di 3 mode ini dia itu ke limit top speednya. Lucunya itu sama eco, normal, sport, throttle response-nya itu beda semua. Oke ya. Jadi orang yang suka ini kan mobil di limit di 180 kan di sportnya. 180 kalau nggak salah. 17 tulisannya 172 ya. Ya, kisaran Limit gitu. limit pabrik kan 172. 172. Anggap aja 180 ya. In relief-nya 180. Nah, tapi kalau misalnya di eco ataupun normal dia itu ke limit bisa sampai 120 doang. Ah, oke. Itu fitur yang misalnya kayak kita ngasihin mobil ini ke istri, mobil ini bisa ke limit dengan otomatis. Itu aku suka ini. Jadi buat beliin mobil istri kayaknya ini keren deh. Ya enggak, daripada tabrak-tabrakin. Lumayan. Kemudian layout di setir, ya oke. Cuman sayangnya ini kan model piano glass kayak begini, ini gampang kotor, jadi nggak big no buat saya. Cup holder kita cuma punya 2 di sini. Nah, ini yang saya nggak suka karena kita harus ngontrol AC-nya dari sini. Ini saya nggak suka banget, jujur saya nggak suka. Tapi ya, ya. Jadi kita bisa ngontrol beatnya cluster dari sini, untuk dimming juga bisa dari sini. Yang nggak ada rasanya semua ini di sini pencetannya. Ya lampu. Ini mobil ini punya nunjukin foto bahwa mobilnya di sini gitu ya. Tapi ketika kita nyalain lampu ini nggak berubah sama sekali. Jadi kita nggak tahu apakah ini mobil lampunya nyala atau enggak. Agak kurang jelas utamanya untuk shift indikator. Jadi gearnya ada di mana. Menurut saya P-nya terlalu kecil. Jadi ketika kita pindah ke drive, saya beberapa kali hampir nggak tahu saya di gear yang mana. Cuman kalau ini dipindah ke drive ya gambarnya mobilnya jalan. Kalau ditaruh di mundur ya kameranya nyala. Oh ya, saya ngomong soal kamera. Ini ada kamera 360-nya yang menurut saya bisa dikonfiguratif. Grafiknya lumayan HD, cuma untuk ya oke lah, untuk kelas 400 jutaan ya ada 3D ya kan, dan ini ya bisa diputar-putar kayak gini ya kan. Menurut saya ini keren, ada top down view ini. Sorry, ini masih di reverse, sorry. Oke, jadi ini ada front facing kamera untuk depan, jadi kita bisa tahu mobil ada di mana. Ini menurut saya fitur yang sangat membantu, tapi ya saya nggak suka yang kayak beginian ini ya. Jadi ya itu. Kemudian storage, kita punya ini yang saya suka adalah karena kita punya separator yang tinggi. Menurut saya ini tren belakangan. Kemudian ada storage di bawah sini. Yang menurut saya storage di bawah ini hampir nggak kepake gitu loh. Karena orang yang besar kayak saya ini jelas nggak bisa ke sini, gitu loh. Ya, nggak bisa kecuali mau gini. Ya, jadi itu hal yang lain. Kemudian kita punya ini bisa di sini. Ini ada charging, wireless charging, 2 cup holder standar. Kemudian kita punya storage kecil, cubby storage. Saya bilang ini bisa untuk jadi cup holder ketiga. Kemudian ini yang saya paling suka dari mobil ini. Nah, konsol tengah yang besar ini dia chilled. Ada chillernya. Jadi bisa kita nyalakan dan bisa kita matikan chillernya. Ini menurut saya fitur untuk mobil 400 juta ini menurut saya ya cukup sangat bagus. Jadi iya. Kemudian lagi saya bilang ke sisi kanan kita punya wood paneling, stainless brush ya. Ini kemudian ya itulah. Visibility oke. Minusnya adalah yang saya nggak suka adalah visibility blind spot di sebelah kiri. Ini saya nggak suka banget karena ya sekarang kita harus pindah ke jok belakang dan kemudian kita test drive. Untuk bagian belakang nih ya, menurut saya agak claustrophobic karena kenapa? Di bagian atas saya dengan tinggi 178 cm ya, ini nggak sampai 1 kepal tangan. AC-nya itu keselangkangan banget ya.
Ini AC-nya 1 biji dan itu kita kayak dianaktirikan karena kanan ya kanan, kiri ya kiri. Tapi versi bensinnya agak AC belakangnya ada 2. Karena kita E5. Fajar kayaknya nggak bilang kalau joknya itu empuk ya, lebih empuk daripada rata-rata mobil kebiasaan ya, mobil di kelasnya. Dan ini tentunya saja kita punya biar keren bos, kan anak muda kan. Terus di sini juga kita ada 2 charger port. Ini USB A sama USB C. Nah saya nggak jelas ini fast charging atau enggak. Tapi untuk kaki itu dengan posisi mengemudinya Fajar ini cukup luas, dan untuk bagian tengahnya karena dia rata lantai dan baterainya itu di bawah, kita bisa di row tengah sini. Nah, apa ini ISOFIX? Yang saya bilang karena mobil ini crossover ya, jadi atapnya lumayan rendah. Ini saya yang masuk ya, belum agak. Karena ya. Jadi saya harus nunduk. Jadi mobil ini bukan pilihan yang baik kalau Anda mau bawa orang tua atau apa jadi penumpang, karena ya situ. Ya kayaknya kita harus test drive sekarang. Ya. Mari. Ya, jadi ini ya itu sudah ngerekord review Omoda E5. Dia karena ini EV jadi nggak ada apa-apanya, jadi tinggal jalan aja. Tapi jalan. Jadi ini saya pakai Eco dulu. Untuk jalan kayak gini, jalan di kampung-kampung begini, Makadam. Iya, jalan makadam sangat oke karena saya suka suspensi. Cuman saya kira suspensinya kayak active suspension, ternyata belum. Jadi ya masih biasa-biasa saja. Cuman mobil ini untuk jalan yang sempit menurut saya radius putarnya sangat-sangat kurang. Jadi ya minusnya di situ. Dan yang saya suka adalah ketika kita bawa di jalan-jalan kampung begini, dia nggak terasa begitu besar. Jadi ya balance lah. Kita ada electric seat, cuman 4 ways, jadi naik turun, tilting, depan maju mundur sama backrest. Visibilitas saya bilang overall oke. Cuman memang untuk mau menengok ke belakang itu sangat terganggu karena ada jok penumpang ini. Jadi visibilitas ke belakang menurut saya sangat kurang. Driver monitoring sistemnya ini nganggap saya tidur, padahal saya nggak tidur. Jadi harus saya matiin berkali-kali. Sekarang kita ngomong mobil harga 400. Kita udah bisa dapet Scenic, kita bisa dapet hampir semua mobil sih. Cuman pertanyaannya adalah apakah membeli EV itu jawaban yang tepat? Menurut saya sih kalau untuk mobil satu-satunya big no. Karena hal yang orang nggak pernah jelaskan menurut saya adalah EV ini mobil yang sangat nggak konsisten. Itu salah satunya. Karena apa? Panas, dingin, dan lain sebagainya itu ngaruh ke konsumsi baterai sangat drastis. Untuk mobil kedua atau seterusnya pilihan yang oke. Saya hampir seharian sih mbak mobil ini dan saya seneng sih sebenarnya. Cuman dalam mungkin kalau hari-hari saya rasa saya masih belum bisa ngomong ya, karena konsumsi baterainya ini full charge 420 ya? 430 km yang saya rasa nggak mungkin real, pasti ada deviasinya. Mas Rafli, ini yang pegang kamera Mas Rafli, salesnya saya suruh-suruh. Ya, Saya disuruh-suruh tok. Nah, Mas, ini untuk ngecharge itu berapa lama Mas? Kalau untuk kita kan nanti ngasih casnya itu 2 ya. Ya. Ada yang portable charging sama yang wall charging. Kalau untuk yang portable charging itu kan 2 kW. 2200. Nah, itu 26 jam. Kalau dari 0%. 26 jam slow charge. Slow charging. Kalau pakai yang wall chargingnya dari 0% itu 8 jam. Oke. Ya, ditinggal tidur lah semalam cukup. Tapi untuk fast charging? Kalau untuk yang DC, yang CCS2 itu cukup 28 menit untuk 30% ke 80. Oh, oke. Nah, ini
ini mumpung sama salesnya saya juga mau nanya, apakah peminat mobil EV itu tinggi Mas di Indonesia? Kalau untuk sekarang ini lumayan. Justru malah i5 ini sekarang yang paling laku dibanding mobil kita yang bensin. Berarti itu lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi. Sebenarnya insentifnya apa sih Mas? Pajak misalnya? Pajaknya itu enak dia. Kalau untuk EV itu kan disubsidi pemerintah. Jadi untuk PKB kita nggak perlu bayar, cuman SWDK LLJ. Yang mana cuma 143.000 satu tahunnya. Oh, gitu. Yes. Jadi ya itu ya alasannya orang mau beli EV kayaknya ya. Oh ya, sama nggak ada progresif. Oh, nggak kena progresif. Nggak kena progresif kalau untuk EV. Nah, untuk katakan ini misalnya kita beli ini. Setahu saya kan ada long life warranty. Lifetime warranty. Lifetime warranty. Apakah itu masih berlaku sekarang? Untuk sekarang waktu video ini direkam masih ada. Setahu saya jatahnya berapa? 9.000 ya? Sekitar segitu, sekarang ditambah. Nah, ini sekarang tinggal dikit lagi. Ya, dikit. Berarti ada banyak yang mau beli ya? Yes. Okay. Soalnya kalau untuk menurut data Gaikindo, di Indonesia ini sekarang yang paling laku untuk EV ya i5 ini. Oke. Yang paling banyak dari Januari sampai September. Gitu ya? Yes. Untuk di pasar Indonesia, apakah ada EV yang mungkin apakah ini termasuk EV terbaik yang dijual di Indonesia saat ini? Kalau untuk EV terbaik sebenarnya ada tuh merek sebelah. Ya. Karena dia tapi jualnya performance. Oke. Jadi kalau untuk ngambil kenyamanan juga sama apa kita ngomongnya, kalau buat sehari-hari lah. Oke. Itu masih ada pilihan ini dibanding yang merek sebelah tadi. Dibanding merek sebelah. Gitu. Oh gitu, oke. Jadi ya lumayan lah ya. Mobil senyap itu enak. Karena saya biasa bawa mobil gemblodak. Nah ini. saya dibilang saya capek, saya harus istirahat. Ya kan? itu yang saya oke lah. Rasis tau gak? Jadi lo kan lagi caci. Oke lah. Nah, itu tadi. Nah, habis ini saya ingin nyoba performance-nya sedikit. Saya nggak sukanya mobil baru itu karena mereka membebani orang dengan terlalu banyak informasi. Jadi kayak blind monitoring system, lane assist dan lain sebagainya. Kita pindah lampu sen, dia langsung bunyi dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk saya pribadi sih kurang seneng. Cuman saya harus bilang untuk Chery, menurut saya penyampaiannya cukup subtle, cukup sunyi lah saya bilang mungkin ya. Jadi nggak bikin orang panik, nggak bikin orang overload. Utamanya ibu-ibu tuh ya yang belajar nyetirnya ngawur-ngawur itu. Nah, menurut saya ini sangat oke. Gitu. Dan ini yang saya. Di situ juga ada volumenya. Oh ya ini. Bisa untuk ngatur blip ya. Yes. Tuh. Dan ini yang saya suka tadi karena dia tahu mobil ini lewat terowongan karena ada sensor kan di sini. Jadi setiap kita masuk terowongan dia langsung dimming klasternya. Nah ini saya mau nyoba performance-nya waktu kita pakai Eco. Sangat seamless dan saya sangat shock karena Oke. Oke, 80. Saya nggak pernah bawa mobil yang bisa tahu-tahu 80 di mode Eco. Oke. Tapi saya harus bilang torque steeringnya terasa banget. Oke. Saya suka EV sekarang. Saya nggak pernah jujur saya nggak pernah ngerasain. Ya pernah, cuman nggak sekenceng, nggak seresponsif itu. Karena gini, EV karena dia nggak ada gearbox, nggak ada loss-nya, nggak ada parasitic loss, instan. Jadi kayak ini sekali becek. Oke. Sekarang kita pakai mode normal. Anehnya, mode normal kickdown-nya lebih smooth. Gila. Oke, saya ngerti sekarang. Anda jalan dari 40 tahu-tahu langsung 90 dalam waktu hitungan detik. Itu
bakal gimana mobilnya ngerespon. Oke. Ini saya masih di mode sport ya. 10 ya. 10. Wah, oke. Oke. Saya nggak mau nyoba lagi. Oke, sudah cukup. Saya sangat tidak bertanggung jawab dan sangat tidak dewasa. Dan ini menurut saya nilai lagi harus diwaspadai ketika orang beli EV. Mesin bensin bagaimanapun itu, kecuali sports car atau eksotik dan lain sebagainya, mereka nggak akan ngasih instan torque seperti ini. Mereka nggak akan. Nah, ini juga bisa jadi hazard untuk mereka-mereka yang nggak atau masih awam dengan mengemudi. Jadi saran saya, ketika kalau Anda ingin beli mobil EV, minimal lancar dulu mbak mobil yang lain ya. Ini parental advice dari saya. Saya hampir narik semua statement saya soal video yang kemarin, yang di saat video ini direkam itu adalah hari dimana video ini launching. Jadi wow, mbak mobil EV, saya tidak menyarankan Anda untuk ngebut pakai mobil ini, karena untuk sekelas saya bukan pembalap ya, saya bukan pembalap. Saya sendiri juga sedikit kesulitan untuk mengendalikan torque steeringnya. Ini mobil front wheel drive ya, apalagi front wheel, dan mayoritas mobil elektrik biasanya untuk mobil kecil itu front wheel drive, dan ya saya tidak menyarankan anda semua untuk melakukan hal-hal seperti ini ya. Jadi ini salah satu hazard mobil elektrik, saya bilang di itu ya. Tapi habis ini Cherry ngeluarin mobil listrik AWD off-road. Oh, wow, oke. Ya itu jadi hal yang baru sih. Saya rasa sudah nggak ada lagi yang saya mau bahas, kecuali saya cuma mau mainan throttle di sini. Jadi ya, verdict saya bilang apakah worth it? Yes, tapi bukan untuk mobil pertama. Dan ini semacam membantah statement saya di video saya sebelumnya. Cuman memang tetap statement saya masih sama, statement besar saya masih sama. EV tidak akan mengganti mobil bensin, tidak akan. Tapi apakah EV mampu menjadi alternatif baru? Yes, itu jawabannya. Itu ya, saya rasa itu aja sih reviewnya hari ini. Kita udah coba 3 mode. Saya bilang mode paling liarnya malah ada di Eco untuk tariannya. Oh sorry, ya itu nada dering saya ya. Itulah review hari ini, review dadan hari ini. Terima kasih untuk Mas Rafli udah mau meminjamkan unitnya dari Cherry Manang Malang. Cherry Manang apa? Sukses Abadi. Manang Sukses Abadi. Terima kasih untuk Cherry Manang Sukses Abadi udah meminjamkan unitnya. Nah, nanti kita sertakan linknya untuk informasi dan lain sebagainya. Ya, itu review kita hari ini. Sampai jumpa.